warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang klasifikasi polimer, memahami dunia makromolekul. Lanjut. Apa itu polimer? Polimer adalah makromolekul besar yang terdiri dari unit berulang yang lebih kecil yang disebut monomer, yang dihubungkan bersama melalui ikatan kimia. Unit dasar itu monomer. Rantai panjang polimer terbentuk dari ribuan monomer. Sifat unik yaitu kekuatan, elastisitas, dan ketahanan. Keberadaan polimer sangat luas, mulai dari serat alami seperti selulosa hingga plastik sintetik yang mendominasi kehidupan modern. Lanjut. Yang kedua, mengapa klasifikasi penting? Relevansi dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Memahami klasifikasi polimer sangat penting untuk memilih material yang tepat untuk aplikasi spesifik. Yang pertama, untuk desain produk, memastikan penggunaan polimer dengan karakteristik optimal. Yang kedua, proses manufaktur, mengoptimalkan teknik produksi dan biaya. Yang ketiga yaitu inovasi material untuk pengembangan polimer baru dengan sifat yang ditingkatkan. Dari kemasan makanan hingga komponen mobil, klasifikasi polimer adalah kunci keberhasilan. Lanjut. Klarifikasi berdasarkan asal. Polimer alami versus sintetis. Polimer dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya yang mempengaruhi sifat dan aplikasinya. Nah, yang pertama, polimer alami ditemukan di dalam alam. Contohnya protein DNA, selusa, karet alam, sumber terbarukan seringkali dapat terurai secara hayati. Kemudian ada polimer sintetis. Yang pertama dibuat melalui proses kimia. Contohnya polipilen, PPC, neon, sifat yang dapat disesuaikan banyak digunakan dalam industri. Klasifikasi berdasarkan struktur rantai, yaitu linear, bercabang, dan jaringan. Struktur rantai polimer sangat mempengaruhi sifat fisik dan mekaniknya, seperti kepadatan, kekuatan, dan titik leleh. Yang pertama itu linear. Monomer membentuk rantai tunggal yang panjang, misalnya padat dan kuat, contohnya HDPE. Yang kedua, bercabang. Rantai utama memiliki cabang samping, kurang padat dan lebih fleksibel, contohnya LDPE. Yang ketiga, jaringan cross-linked atau rantai-rantai terhubung satu sama lain membentuk jaringan 3 dimensi sangat kuat dan kaku, contohnya resin epoksi. Lanjut. Klasifikasi berdasarkan perilaku thermal, yaitu ada termoplastik versus termoset. Bagaimana polimer bereaksi terhadap panas adalah perbedaan penting dalam pengolahan dan penggunaannya. Yaitu yang pertama, termoplastik dapat diletakkan dalam bentuk berulang kali. Rantai polimer tidak berikatan silang. Contoh PET, PPC, polipeptilen atau PE. Aplikasi seperti botol plastik, kemasan, dan mainan. Yang kedua ada termoset, yaitu mengalami perubahan karena saat dipanaskan membentuk ikatan silang permanen, tidak dapat dilelehkan atau dibentuk ulang setelah mengeras. Contoh seperti backlut, resin epoksi, karet, vulkanisir. Aplikasi seperti papan sirkuit, komponen otomotif, dan perkakas dapur. Klarifikasi berdasarkan metode sintetis, adisi versus kondensasi. Metode di mana monomer bergabung membentuk polimer juga menjadi dasar klarifikasi penting. Polimerisasi adisi, monomer bergabung tanpa kehilangan atom, sering melibatkan monomer tak jenuh atau ikatan rangkap. Terus polimerisasi kondensasi, monomer bergabung dengan pelepasan molekul kecil seperti air, hidrogen klorida atau metanol. Kedua, metode ini menghasilkan polimer dengan karakteristik dan sifat yang sangat beda. Kemudian ada contoh polimer umum dan klasifikasinya. Mari kita lihat beberapa polimer yang sering kita temui dan bagaimana mereka diklasifikasikan. Yang pertama yaitu PET, polietilen tereptalat.
Ada sintetis, linear, dan termoplastik kondensasi. Yang kedua ada karet alam, disebut juga polisoprena. Alami, linear, termoplastik sebelum vulkanisasi, adisi. Yang ketiga ada nilon 6,6, yaitu sintetis, linear, termoplastik, dan kondensasi. Yang keempat yaitu baklit, sintetis, jaringan, termosit, dan kondensasi. Kemudian ada aplikasi polimer berdasarkan klasifikasinya. Setiap klasifikasi memberikan wawasan tentang kegunaan polimer dalam berbagai industri. Yang pertama itu kemasan, termoplastik, PE, PP untuk fleksibel dan daur ulang. Yang kedua ada otomotif, termoset, resin, avoksi. Untuk kekuatan struktural, termoplastik, ABC untuk interior. Yang ketiga ada medis, untuk polimer biokompatibel, silikon, PVC, medis untuk perangkat implan dan sekali pakai. Yang keempat ada tekstil, yaitu polimer alami, katun, sutra, dan sintetis, nilon, polyester untuk serat. Kesimpulan, ringkasan dan prospek masa depan polimer. Klasifikasi polimer adalah dasar untuk memahami material serbaguna dan potensinya yang terbatas. Polimer alami dan sintetis dari sumber hayati hingga rekayasa laboratorium. Struktur dan perilaku termal menentukan sifat fisik dan metode pemrosesan. Metode sintesis, polimerasi, adisi, dan kondensasi menciptakan keragaman. Masa depan polimer akan terus berinovasi dengan fokus pada keberlanjutan, kinerja tinggi, dan aplikasi baru yang revolusioner. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.